Shalom, perkenalkan nama saya Injili Lepa. Saya mahasiswa dari kelas A5 Keperawatan semester 5 dengan NIM 191420101137. Kegawat daruratan pasien tenggelam. Tenggelam atau drowning adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan napas terendam air atau submersion atau terguyur di seluruh wajah atau immersion. Kejadian tenggelam dibagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal dan non-fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelam terhenti, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam non-fatal. Sedangkan bila korban berakhir dengan meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Pertolongan ketika korban berada dalam air. Yang pertama, penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Yang kedua, penolong menilai respon dan pernapasan korban. Bila sadar, korban harus dibawa ke darat dan bantuan hidup dasar harus segera dilakukan. Dan bila korban tidak sadar, tindakan resusitasi berupa pemberian nafas atau ventilasi buatan di dalam air akan 3 kali meningkatkan kemungkinan pasien selamat, namun harus dilakukan oleh penolong yang terlatih. Tindakan kompres di dada di dalam air tidak efektif. Korban biasanya akan berespon setelah pemberian napas buatan. Bila korban tidak direspon, kemungkinan korban mengalami henti jantung dan harus dikeluarkan dari air atau dibawa ke darat untuk dilakukan resusitasi jantung paru yang efektif. Ketiga, mobilisasi leher hanya diindikasikan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala leher seperti pada kecelakaan saat menyelam, ski air, selancar air, atau kapal. Posisi diupayakan ventricle dan pertahankan jalan napas terbuka agar mencegah muntah dan aspirasi air dan isi lambung. Pertolongan awal di darat atau setelah korban dikeluarkan dari dalam air. Yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang. Yang kedua, penolong memeriksa respon dan pernapasan korban. Bila tidak sadar namun masih bernapas, korban dibuat dalam posisi pemulihan. Dan bila tidak bernapas, korban diberikan napas bantuan. Pada tenggelam, korban dapat gasping atau apnea namun jantung tetap berdetak. Henti jantung pada korban tenggelam terjadi karena kekurangan oksigen sehingga urutan RGP mengikuti urutan ABC atau Airway Breathing Circulation, bukan CAB atau Circulation Airway Breathing. Yang ketiga, penolong memberikan napas bantuan 5 kali, lalu diikuti kompresi dada 30 kali, selanjutnya napas bantuan 2 kali dan kompresi dada kembali 30 kali. RGP dilakukan hingga tanda kehidupan tampak penolong lelah atau tindakan bantuan hidup lanjut dilakukan. Tindakan penekanan abdomen atau membuat posisi kepala lebih rendah tidak direkomendasikan karena akan menunda pemberian napas buatan dan meningkatkan risiko muntah dan aspirasi. Perawatan di instalasi gawat darurat. Yang pertama, saat korban masuk unit gawat darurat, evaluasi potensi jalan napas, berikan oksigenasi, hemodinamik stabil. Yang kedua, pasang NGT, selimut untuk mencegah hipotermia, anamnesis tindakan resusitasi riwayat penyakit sebelumnya, fototoraks, dan analisis gas darah asidosis metabolik. Yang kedua, pemeriksaan toksikologi serta CT kepala dan leher dilakukan bila pasien tetap tidak sadar. Ketiga, korban yang PO2 arteri bagus tanpa terapi dan tidak ada kelainan lain dapat dipulangkan. Keempat, korban dirawat bila termasuk kategori derajat 2-6. Pada korban derajat 2 yang perbaikan setelah 6-8 jam dapat dipulangkan. Bila ada perburukan, maka korban dirawat di ruang intermediate. Yang kelima, pada korban derajat 3-6 yang umumnya memerlukan intubasi dan ventilasi mekanik dirawat di unit perawatan intensif atau ICU. Terima kasih.